pertama-tama ya kepada teman-teman semua, ana bersyukur sekali bisa bertemu dengan antum. Dan tiba-tiba tadi pas naik tarhil itu ya, semua kenangan 3 tahun ana di markas itu terputar lagi gitu, langsung ingat. Dan kayak sedih sekali, 1 bulan lagi kayaknya kita mau safar meninggalkan Sudan. Dan ana hanya berharap datangnya ana, sebenarnya kemarin malam itu sudah ana lagi ini ya, lagi sakit dan pusing kepala, dan kemungkinan ana nggak ikut. Ana bilang sama Ustaz Miftah, tapi alhamdulillahnya gitu ana makan minum habatus soda langsung 5 gitu. Langsung 3, tadi pagi minum 2 lagi. Semoga jadi wasilah ana sehat, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung sama antum. Dari tadi ana tutup wajah karena kedinginan sekali, ikhwah. Bukan ingin jadi ninja ya, karena tadi ada yang datang tiba-tiba avatar katanya. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 menit ya, ingatkan ana ya. Suka lupa waktu ana kalau bicara. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya enaknya kita rihlanya tadi udah pengen langsung naik perahu ya, cepet-cepet. Sama Ustaz Aqsa juga udah nawar-nawar, tapi qadarullah katanya acara dulu. Kita acara dulu ya, nggak apa-apa, kita acara dulu, sharing-sharing sedikit. Nasihat itu bukan dari ana, ikhwah. Kita setiap hari sudah daras, durus. Masa tidak ada sih sedikit pun nasihat dari syekh kita kepada kita yang tidak bermanfaat bagi kita? Ya mungkin 1 sepekan sekali kita rihlah untuk menenangkan diri, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau antum baca, bahwa kita harus mengambil sa'ah minas sa'ah untuk mengembalikan kesemangatan diri itu. Dan Imam Al-Ghazali mencontohkannya dengan ini ya, untuk mutazawid berjima. Tapi kalau untuk jomblo mungkin bisa sepekan sekali futsal, sepekan sekali kita goes kemana gitu kan, sepekan sekali kita rihlah gitu, nggak masalah untuk tajdid kita, untuk semangat lagi menuntut ilmunya. Asal jangan sampai kita tenggelam dalam mubahat, jangan sampai kita tenggelam dalam sesuatu yang mubahat itu sampai kita lupa dengan kewajiban kita. Syekh Fahad sendiri sampai bilang, sukutuka, diamnya kita ini bisa jadi dosa bagi kita. Diamnya kita ini bisa jadi dosa, ikhwan. Kenapa? Karena kewajiban kita ini banyak sekali. Orang yang ikut daras, itu kewajibannya apa? Ikut daras, datang tepat waktu. Terus dia pulang dari daras harus apa kewajibannya? Memurojaahnya. Setelah murojaah, kewajibannya apa? Harus menghafalkannya. Jadi diamnya thalibul ilmi itu bisa jadi dosa buat kita. Sehingga kita sudah dipilih oleh Allah menapaki jalan, mau tidak mau, ikhwah. Al ulama itu apa? Warasatul anbiya, betul tidak? Dan al anbiya dalam surah Sad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum laminal mustafainal akhyar. Bayangkan kalau kita berada di jalan untuk menjadi warasatul anbiya. Kalau tadi Sadadi panjang sekali fikrahnya bahwasanya Indonesia akan menjadi pemimpin dunia Islam. Tapi itu tidak akan terjadi kalau di antara kita tidak mau memperbaiki diri kita dulu. Antum berpikir jauh, tapi antum lupa. Seperti melihat di sana ada semut terlihat sekali, tapi gajah di depan antum, enggak, di depan antum nggak kelihatan. Antum takutnya sama semut di sana. Lihat diri antum, apa kekurangan kita? Dan kita ini sudah ada di jalan menuju jalan itu. Dan lihat di surah Sad tadi apa? Ciri-ciri para anbiya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Mereka itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka menjadi orang yang senantiasa mengingat akhirat dan menjadikan orang lain ingat akhirat. Itu saja. Antum ketika rihla, ketika goes, ketika futsal, ketika apapun, apa yang diingat di hati antum? Akhirat. Di dalam Adabul Mufrad bagus sekali kata-katanya. Allah yu'ti dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibb wa yu'til iman liman yuhibb. Fakat Allah akan memberikan dunia ini kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Antum punya motor, antum punya goesnya, masya Allah, antum punya safran itu. Terus apa lagi yang paling mahal-mahal? Sebutkan semuanya.
Ingat, bukan ciri dari antum itu dicintai oleh Allah, tapi ciri kita dicintai Allah ketika Allah memberikan iman di dalam hati kita. Allah beri dunia ini kepada yang tidak dicintai. Jangan sangka antum itu dapat kosan yang bagus, TV yang Masya Allah. Emang Firaun dicintai Allah? Jadi anak ingin ingatkan, meskipun kita sedang rihlah dan sebagainya, hati itu nggak ada yang lihat kecuali Allah. Jadi tiga hal sebenarnya yang harus kita jaga selama kita di Sudan ini, ikhwah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah alaqah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat tiga ini ya, dan semoga nasihat tiga ini antum sampaikan ke adik kelas antum. Tiga saja. Gampang. Yang pertama, hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Aneh begitu ya, orang menuntut ilmu, tapi untuk sholat subuh ke masjidnya malas. Tahajudnya bisa dibilang tidak ada. Zikirnya salam-salam. Alaqah kita dengan Allah, kalau dikatakan katanya permisalan abid dengan faqih, antum pernah lihat di dalam suatu hadis, kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi SAW dengan kalian para sahabat, atau kafadlil qamar lailatul badri, atau seperti bulan purnama, wasairul kawakib. Abid dan faqih. Kalau antum ingin menjadi seorang yang faqih, tidak mungkin tidak, pasti antum akan menjadi seorang abid. Antum lihat cerita Imam Syafi'i berapa kali hatam di Ramadan? Berapa kali? 60 kali. Antum tahu cerita Ibnu Mubarak ketika dia sholat 200 rakaat dari Balda setelah terbit matahari sampai zuhur. Kalau antum menjadi seorang faqih, pasti antum akan menjadi seorang abid. Tapi kalau antum berjuang menjadi seorang abid, cerita Juraij saja, yang dipanggil oleh ibunya, ya Juraij, sholati wa ummi, ya Juraij, sholati wa ummi, ya Juraij, sholati wa ummi, sampai didoakan oleh ibunya dan dikabulkan. Dan itu ciri-ciri apa yang dipilih oleh Juraij salah, menjadi abid, belum tentu menjadi seorang faqih. Tapi kalau antum menjadi seorang faqih, insya Allah antum akan menjadi seorang abid. Makanya jaga hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Niatkan olahraga anak karena Allah agar sehat. Niatkan tidur anak untuk mengecas anak agar bisa qiyamul lail. Niatkan tidur pagi, juga niatkan ibadah agar kita bisa nanti jam 9 mungkin kita punya dars, pada zuhur kita punya setoran, kita bisa setoran lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, alaqah yang kedua ya, yang kedua betul. Yang kedua, seberapa menit lagi? 1 menit. Ya Allah. Baik. Yang kedua, boleh tambahan waktu saudara? Yang kedua, alaqah kita dengan ulama. Ada yang 4 tahun di Sudan, 5 tahun di Sudan, pulang-pulang ke Indonesia, tidak ada tempat bertanya ketika di Indonesia. Gak ada alaqahnya dengan ulama. Ulama pun tidak kenal dengan dia. Jadilah pembuka-pembuka kebaikan, ikhwan. Jadilah pembuka-pembuka yang Masya Allah. Antum memang amalan kita ini sedikit sekali, ikhwan. Bayangkan doa yang diajarkan oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, bagaimana doanya? Katakanlah, inda kulli dughur shalah, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Dalam riwayat lain zulman kabiran. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka anta ghafurur rahim. Coba bayangkan, Abu Bakar diajarkan doa bahwa dirinya sudah menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang begitu besar. Fama baluna. Terus bagaimana dengan kita? Mungkin kita harus pakai takkid ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran ya Rabb. Ini alaqah kita agar kita nih mikir selama kita di Sudan ini betul-betul nggak sih alaqah kita menjaga ilmu ini, atau betul-betul selama ini kita justru menzalimi diri kita dengan kezaliman yang besar. Jadi yang kedua adalah alaqah kita dengan ulama harus dijaga, ikhwah, karena mereka adalah yang mengingatkan kita kepada akhirat dan yang memberikan kita ilmu. Dan yang ketiga adalah alaqah kita dengan manusia yang lain, dengan sesama thalabul ilmi, dengan orang yang di luar negara. Kita dijaga, ikhwah. Dulu
sedikit cerita tentang bagaimana berdirinya Khudamul Markas. Ini penggagasnya Ustadz Indra sebenarnya. Dan ana bersaksi semoga setiap, meskipun Ustadz Indra sudah tidak ada, Ustadz Indra pulang ke Indonesia bersama Ustadz Jumal gitu, Ustadz Anton juga menggagas dengan diberdirikannya Khudamul Markas, pahalanya mengalir terus kepada mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika itu hidup ana gimana ya ikhwah? Waktu pulang dari Indonesia tahun pertama, lalu pulang lagi ke Sudan, inginnya itu, ana belum hafal Quran ketika itu, inginnya itu fokus sama Quran terus. Tapi suatu ketika dipanggil sama Ustadz Juma, nanti kumpul ya sama Ustadz Bidun gitu, kumpul ya di apa tuh yang ada layar itu, tahu tuh sebelah Mu'tamarat. Kita kumpul di situ katanya, ada yang ingin anak bicarakan. Pas anak ke sana, ternyata nggak sendiri Ustadz Juma. Tiba-tiba ada Ustadz Indra, ada Ustadz Anton gitu, dan ternyata ketika itu dirumuskan markas ini diperlukan adanya Khudamul Markas. Karena sudah mulai banyak orang-orang di markas ini. Dan ketika itu qadarullah yang dipilih menjadi ketuanya adalah Ustadz Farid ketika itu. Semuanya sudah dapat jabatan masing-masing, tinggal ana kan bingung. Ternyata ana dipilih ketika itu jadi wakil ketua. Terus berlangsung 1 tahun sampai berganti. Tahun depannya ana naik jadi ketua. Waktu itu wakilnya Ustadz Fahmi. Masih ingat ya Ustadz Murtada di bagian Quran. Lalu Ustadz apa lagi? Ya berjuang di sana, dan Masya Allah ketika itu ana mikir kayak bukan ketua ya kok, malah kayak dokter. Maksudnya banyak sekali itu waktu itu ikhwah yang sakit dan lain sebagainya, jadi lebih banyak waktu kita habis di rumah sakit wallahi. Tapi itu semua mengajarkan anak, meskipun menghambat menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu mengajarkan anak tentang kepekaan bahwa agama Islam ini bukan agama yang mencetak seorang pribadi sendiri, seseorang yang yukhalitun nas itu afdol daripada dia yan'azil minan nas. Jadi anak nasihatkan bagi antum yang masih hidup sendiri di kamar, pakai masak kompor sendiri di kamar, makan siang dan sendiri, ayo gabung saung misalnya, atau ya rasakan kebersamaan itu ikhwah. Rasakan ketika ada teman antum yang sakit, antum bela-belaan antar dia ke rumah sakit. Kenapa? Karena nanti ketika di dalam Bukhari ya, sahih hadisnya, ketika orang-orang masuk surga dan mereka katakan apa? Rabbana ikhwanuna, ya Rabb, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami ya Rabb, wa yasumuna ma'ana. Coba bayangkan ketika kita dulu bersama-sama di Syabab Markas, saum bersama, salat bersama, aina haula ya Rabb, di mana mereka? Ternyata di antara mereka ada yang masuk ke dalam neraka dan Allah mengatakan idhabu wakhruju man minhum, apa dalam maknanya itu mithqala habbatin minal iman, disuruh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan syafaatul ikhwan. Jadi sangat penting sekali ikhwan. Ketika anak bertanya kepada seorang, kenapa antum suka SKSD atau nonton SKSD, sok kenal sok dekat, dia jawabannya simpel sekali, biar pas anak meninggal ini banyak yang doain anak. Biar pas anak meninggal ini gak cuma 3 orang yang nyolatin anak, gak cuma 4, tapi orang-orang mendoakan anak karena anak tahu anak ini banyak dosa. Jadi berkenalanlah dengan ikhwah antum, ucapkanlah salam. Kita nggak tahu kita mati di mana ikhwah. Wallahi bisa jadi kita mati di Sudan ini. Siapa lagi yang mensolatkan dan mengurusi jenazah kita kalau bukan teman kita? Tapi kalau nggak ada yang tahu kita kecuali kompor kita. Kalau kita mati di depan kompor kita, apa kompor kita yang mau ngurus jenazah kita? Semoga nasihat ini berbekas. 3 nasihat ini, jaga alaqah antum dengan Allah, jaga alaqah antum dengan ulama, dan jaga alaqah antum dengan sesama antum semuanya. Itu saja Ustaz Ilham. Afwan ini kepanjangan, dan semoga dimaafkan oleh Ustaz-Ustaz yang lain. Ini barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.